hasil dari ini kita tadi, diskusi kita? Panjang loh. Panjang? Panjangnya tadi siapa? Antara Eko Lause dengan Meisi Lause ya? tata bahasa 就是那个 Anita Anita 老师， Oke. Meisi Lause ya berarti ya? Masih menunggu untuk kembali ke main room ya. Jika Lause nanti mohon ditayangkan ya tadi Ya, hasil. nanti kalau untuk yang kelas kami, kelas berbicara tadi nanti saya akan tampilkan. Nanti yang mempresentasikan Meisi Lause sepertinya. Wika Lause sudah kembali semua karena sudah ditarik dari Oke. ini oleh panitia. Baik, kalau begitu berarti kita akan memulai sesi presentasi. Namun sebelumnya ada pengumuman sedikit sepertinya dari Ibu Ayu. Ya, selamat datang kembali Lauseman ya. Wanjing Kuanglin. Tadi mungkin sudah berdiskusi dengan ini ya, dengan seru di grupnya masing-masing. Untuk membaca nih paling seru kayaknya ya. Seru banget tadi untuk pilih ketua kelompok aja. Wah, diskusinya erat. Hanya satu orang soalnya. Nanti ada Fitria Lause yang akan presentasi. Ya baik, Lauseman pengumuman sedikit. Jadi terkait sertifikat mungkin sudah kemarin di flyer juga sudah ditulis bahwa sertifikat 32 JP. Namun begini Lauseman 32 JP ini kami akan berikan untuk 2 rangkaian kegiatan karena sebenarnya ada hari ini, nanti bulan depan juga ada tadi yang saya sampaikan saat sambutannya saat laporan ada satu kegiatan lagi yaitu Lokakarya untuk pembuatan Spotify sebagai media pembelajaran bahasa Mandarin. Nah, bagi Lauseman yang ikut 2 kegiatan ini, maka kami akan menyediakan sertifikat 32 JP. Begitu Lauseman dari panitia. Ya, sekian saja. Itu saja mungkin Wika Lause. Terima kasih. Saya nambahin dikit. Ya, kalau ikut satu berarti dapat 1 sertifikat saja kan berarti ya? Ya, betul. Kalau ikutnya yang ini saja, berarti dapatnya yang ini saja yang tidak termasuk 32 JP. Kalau nanti ikutnya yang Spotify saja, berarti dapat yang Spotify saja. Iya, betul. Tapi kalau ikut dua-duanya, baru dapat yang 32. Begitu langsung. Ya, Terima kasih informasinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi presentasi dari hasil diskusi masing-masing. Ada dari kelompok tata bahasa, membaca, dan berbicara. Untuk yang pertama kita ke kelompok tata bahasa dulu. Perwakilannya dengan Bapak atau Ibu. Tadi kayaknya pilihan tata bahasa terakhir deh. Kok duluan sih? Tadi kita nulisnya di mana? Di share screen ya? Hah? Kita tadi nulisnya di share screen ya. Jadi gimana presentasinya? Aduh. Hilang. Yang dicatat tadi. Hilang. Bisa kali di save tadi ditampilkan. Harusnya kita di Word tadi ya. Bu Hudi, yang tampilin Bu Hudi berarti tadi kan biasanya bisa di itu kan sih? Tadi seperti SS enggak? Enggak di SS. Enggak, saya screenshot dulu ya. Saya share screen. Jadi Bu Hudi yang akan share screen ya. Ini kita akan berlangsung diskusinya 2 hari 2 malam begitu? Satu jam ya tadi ya? Ya 20 menit lah, 20 menit per kelompok sepertinya juga sudah cukup ya. Ini yang di-share diskusi yang tadi ya Bu Hudi. Udah kelihatan? Kelihatan nggak lo? Anita Lause. Ya, terlihat. Terlihat. Agak kecil, nggak apa-apa. Gedein dikit Lause nggak bisa ya? Terlihat ya udah. Iya, boleh diperbesar dikit Lause di zoom, atasnya ada tanda plus ya. Bisa nggak? Nggak mau ya? Nggak mau. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Waalaikumsalam.
Ya, ini kita sebenarnya tadi diskusi belum selesai ya, bahkan kita agak emosi dengan nggak emosi sih, bercanda. Kenapa jangan potong-potong kita dong? Itu lagi diskusi seru nih gitu. Kenapa dipotong-potong? Jadi ini sebenarnya pembahasan kita ini mengenai apa yang sudah kita coba jalankan di keseharian kita mengajar, tapi ada juga Lause yang memberikan tambahan idenya gitu dari pengalaman mengajarnya juga. Di sini ada contoh mofangnya dari Mofang Ci Xing Lian Xi, itu ada seperti substitusi ya. Jadi dari kalimat yang menggunakan kata ta te hen hao, seperti misalnya bermainnya bagus. Apanya dia yang bermainnya bagus? Jadi bisa substitusinya bisa sebentar saya pakai annotate dulu deh biar gampang ngomongnya. Seperti di sini kita mulai ada di sini. Nah, di sini dia substitusinya di posisinya di vocabulary yang bermain. Oke. Sebenarnya di sini tidak kecil kemungkinan atau bisa kita kembangkan dengan tatenya di sini bisa hen hao atau pu hao. Ya, misalnya dia bermainnya atau verbnya kita ganti dengan kata lain seperti misalnya kalau ti cucu berarti ti-nya diganti. Sebenarnya dalam latihannya seperti ini kita bisa underline, kita bisa kasih garis bawah di kata-katanya apa yang mereka harus ganti. Oke, tergantung dari jenis latihan yang akan kita buat. Dan lalu untuk yang bagian ini pengalamannya ada yang mengartikan dengan mencoba mensandingkan dengan bahasa Inggris atau Indonesia. Seperti itu. Tapi di sini ada correction, lebih baik tidak menggunakan cara ini karena lebih baik menggunakan gambar agar mereka terbiasa dengan budaya bahasa Mandarin itu sendiri atau tata bahasanya ya. Lalu kalau untuk dari kalimat ini cara membuat dalam Jiaoqi Xing Lian Xi-nya itu ada dari kalimat ini ya mereka menambahkan kalimat-kalimat lain yang akhirnya akan menjadi sebuah paragraf. Mereka mengungkapkan ide mereka mau ngomongin apa aja sih, nggak cukup cuma dia bermainnya bagus, mungkin bisa ditambahkan dengan kata lain yang sudah mereka pelajari seperti dalam konteks ini mereka sudah belajar tentang keterangan waktu. Jadi mereka tambahkan dengan misalnya mereka bermain bola atau dia bermain basketnya kapan, terus baru bagaimana, seperti itu. 2-3 paragraf bisa lebih pun lebih bagus ya. Tapi disesuaikan dengan kemampuan anak siswa dan target gurunya masing-masing. Lalu di sini yang kedua ada penggunaan keterangan waktu. Karena dalam bahasa Indonesia pun sebenarnya keterangan waktu itu kan posisinya selalu di akhir. Di sini pun sama posisinya, dia akan menggunakan substitusi. Ya, jadi titik-titik. Jadi dari Cao Shang Qitiannya bisa diganti dengan kata keterangan waktu lainnya. Tapi mengikuti pola kalimat pertama wo-nya dulu, lalu belakangnya ini pun Cao Fan-nya boleh diganti dengan kegiatan lain. Oke. Nah, lalu di sini ada Li Qian-nya, dia masih menggunakan gambar. Jadi ada jam dan kegiatannya, mereka mencoba membuat seperti Mofang juga, tapi ini posisinya sudah praktek di gambar itu sendiri dengan kegiatannya. Oke, jadi mereka mengamati seperti itu dan mereka memahami mereka bagaimana. Nah, selanjutnya menceritakan gambar. Nah, menceritakan gambar ini hampir sama seperti Li Jie, tapi ditambahkan lagi sama seperti Jiaoqi-nya, ditambahkan beberapa kalimat yang mereka ingin katakan gitu loh, tinggal ditambah-tambahkan. Lalu yang ketiga ini ada yang memberi ide. Di kami ada yang memberi ide bahwa gimana sih kalau kita menggunakan dialog film atau iklan gitu ya dari kalimat itu. Nah, dari kalimat itu kalimat mana yang mau dipakai seperti itu. Nah, contohnya di sini ada Mingxiang, contohnya kalau untuk yang Li Jie-nya dari apa yang dia sudah dengar dan sudah dibahas di Mofangnya di sini, disubstitusi juga posisinya, jadi kata-kata apa yang bisa ditaruh di sini seperti di titik-titik ini. Dan terakhir mereka akan mencoba menceritakan kembali dengan bahasanya mereka gitu loh, walaupun mungkin dan mengarahkan mereka mengatakan dengan grammar yang benar seperti yang sudah dimofangkan, sudah diliciekan, lalu mereka diceritakan. Dan
saat menceritakan ini kembali, mereka bisa bermain di situ seperti si A sudah selesai menceritakan hal itu, lalu dia akan meminta teman lainnya menceritakan kembali apa yang sudah temannya ceritakan. Contohnya seperti itu. Jadi modelnya interaksinya yang lebih banyak memakai seluruh anggota, ya nggak seluruh anggota, tergantung jamnya ya, tergantung waktunya. Tapi ini contohnya yang sudah kami bahas. Tadi sempat juga ada yang membahas bagaimana sih kalau kita menggunakan lagu, boleh nggak? Sebenarnya bisa saya menggunakan lagu dari satu atau dua bait, satu sentence atau dua kalimat bahasa, kata-kata di dalam lagu itu yang kita bisa pahami apa sih maksudnya gitu, karena memang anak-anak zaman sekarang kan suka dengan lagu-lagu ya, dan kita juga memperkenalkan mereka lagu Mandarin. Tapi memang ada kelemahan, ada kekurangannya, maksudnya di sini butuh ketelitian dari gurunya itu sendiri gitu. Jadi tidak saya tuliskan di sini karena tadi pembahasannya juga belum terlalu maksimal dan belum bisa memberikan contohnya, tapi ide tersebut sudah ada gitu. Sekian penjelasan saya. Semoga dipahami dan mendapatkan masukan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Anita atas presentasi hasil diskusinya ya dari kelompok tata bahasa. Berikutnya kita lanjutkan ke kelompok berbicara. Saya akan share screen dengan Ibu Meisi ya. Irma Lause. Ibu Irma, baik. Sebentar. Meisi Lause mengajar. Juragan tuh, juragan cemil tuh. Nah, makanya nih, aduh, kalau tatap muka mah kita udah kenyang nih ya. Kalau luring udah ada sponsor kita nih. Bukan kontrol lagi, kontrol. Sayang sekali ya kitanya ternyata daring ya. Kalau nggak pulang-pulang nenteng. Oke, Tajah, Larsuman. Kita catat-catat aja ya durasi katanya. Ya. Hari ini tadi kita membahas tentang apa bentuk latihan berbicara dan ada beberapa jenis latihan yang sudah pernah Larsuman lakukan selama di kelas. Dan kita sudah membahasnya. Di sini ada latihan mengingat dan meniru. Iya, tadi kalau nggak salah Irma Lause ada 10 guru ya, ada 10 Lause ya. Ya, ada 10 guru yang sudah berdiskusi bersama. Betul. Di sini ada latihan Pinyin. Di sini ada 6 orang guru yang melaksanakannya. Lalu latihan baca suku kata. Sudah ada 5 orang juga yang melaksanakannya. Membaca lantang dari 5 orang guru ya berupa kosakata dan teks. Kemudian mengikuti ujaran. Di sini guru-guru rata-rata menggunakan kalimat dan paragraf sederhana. Lalu ada mengikuti rekaman. Ada 3 orang yang melaksanakan. Tadi yang mengikuti ujaran. Tadi Eko Lause menanyakan soal penutur jati ya. Irma Lause masih ingat akhirnya siswa lebih suka mendengarkan. Oh iya betul ya. Disampaikan Eko Lause. Ya jadi siswa memang ternyata banyak yang lebih suka mendengarkan gurunya yang berbicara langsung. Tapi memang lebih baik ditampilkan atau diperdengarkan lebih sering dengan penutur aslinya supaya siswa terbiasa mendengar penutur asli berbicara. Jadi otomatis mereka terlatih dengan sendirinya karena nanti tujuannya mereka bisa ikut ujian HSK, minimal HSK 1. Seperti itu. Lalu ada meniru teks untuk latihan percakapan. Di saat pandemi ini memang lebih mendeskripsikan benda ya karena memang PJJ daripada luring. Luring juga baru beberapa bulan belakangan ini saja dan belum semua total 100% luring. Dan terakhir di sini ada latihan substitusi, 7 orang guru yang melaksanakan. Itu baru satu jenis latihan yaitu mengingat dan meniru. Ada satu lagi latihan yaitu latihan pemahaman dan penerapan.
ini memang tidak sebanyak yang telah melaksanakan dibanding di jenis latihan yang sebelumnya. Karena memang banyak yang lebih kompleks kalimatnya itu. Contohnya di sini ada membentuk kata dari suku kata. Ini hanya baru 2 orang guru yang melaksanakannya. Lalu menyebutkan kosakata berdasarkan tema. Hanya 4 guru, lalu mengembangkan kosakata. Nah, ini memang agak sedikit kompleks, keterbatasan waktu juga. Jadi tidak banyak guru yang melaksanakan, di sini hanya 2 orang. Dan mengubah kalimat dengan kosakata tertentu. Sebentar. Kok ini jadi tampilan view-nya begini? Wait. Full screen. Nggak kebaca. Ya. Ih. Kok goyang-goyang. Maaf. Oke, maaf. Agak sensitif laptopnya. Seperti hati saya. Oke, sebentar ya. Di sini ada. Kenapa jadi curcol ya? Goyang-goyang soalnya cepat banget goyang. Kalimat dengan kosakata di sini. Nah, ini malah belum pernah dilaksanakan karena belum sesuai dengan tingkatannya. Karena kami ternyata guru SMP, SMA ya, yang keterbatasan siswanya juga tidak seperti mungkin mahasiswa seperti itu. Jadi kosakatanya juga belum banyak. Dan melengkapi kalimat. 4 orang guru melaksanakannya, tapi biasanya hanya 1 ujian saja. Seperti itu. Membedakan kosakata ini malah kami belum pernah melaksanakannya karena belum sesuai dengan tingkatan kami. Dan berikutnya yaitu membuat kalimat, hanya 6 orang guru yang melaksanakannya, lalu membuat kalimat tanya dengan kata yang garis bawah ini hampir semua guru, karena biasanya memang kami sering melakukannya seperti itu untuk memperluas wawasan siswa. Dan berikutnya latihan menyusun kalimat menjadi paragraf menjadi teks. Dilaksanakan, namun jumlah dan panjang kalimatnya juga tidak terlalu banyak, seperti yang tadi sudah diutarakan, keterbatasan kosakata lagi. Latihan meniru, hanya 6 orang guru yang melaksanakannya. Dan yang terakhir ini mungkin agak sedikit sulit, sehingga tidak ada yang melakukannya atau melaksanakannya, yaitu menceritakan kembali. Ini memang agak sulit kami lakukan ya untuk menerapkan ke siswanya karena keterbatasan kosakata tersebut. Dan bentuk latihan berikutnya yaitu latihan komunikatif. Metode presentasinya langsung. Jadi bahasa yang digunakan tidak seluruhnya bahasa Mandarin. Jadi kita kadang mix dengan bahasa Indonesia. Mereka juga karena masih grogi, nggak hafal kosakata yang harus digunakannya. Jadi kadang kami bantu. Tanya jawab, ini yang seluruh guru pasti melaksanakannya. Dan lalu kemudian metode situasional, seluruh guru melaksanakannya. Permainan kosakata, ini biasanya anak-anak senang nih melakukan ini. Jadi biar fun gitu kan, kelasnya hidup. Jadi dan ini sebagian besar guru sudah melaksanakannya. Menggunakan objek nyata, gambar, simbol, pemandangan nyata, kita semua melaksanakannya, tapi disesuaikan dengan temanya. Ya, contohnya tadi bawa makanan misalnya ya, pas acara potluck Imlek gitu kan. Jadi ada tema-temanya, jadi nggak ujuk-ujuk langsung dikasih tugas bawa makanan ya kan, nggak sesuai dengan temanya. Kemudian latihan pola kalimat dengan metode tanya jawab. Nah, ini seluruh guru melaksanakannya. Latihan mengubah pola kalimat belum dilaksanakan karena masih bentuknya polanya masih sangat sederhana. Lalu mengubah kalimat, nah ini
sebagian besar sudah melaksanakannya. Permainan kalimat ini masih belum bisa dilaksanakan karena masih ya itu kembali lagi kosakatanya yang belum banyak mereka miliki ya. Latihan tanya jawab ini seluruh guru melaksanakan semua. Lalu membuat dialog berdasarkan gambar, biasanya saat ujian. Nah, ini karena apa? Karena jumlah kalimat itu juga masih sedikit. Seperti itu. Mengubah teks naratif menjadi dialog. Ini juga kembali lagi belum sesuai dengan tingkatan untuk siswa sekolah menengah. Presentasi dilaksanakan namun tidak seluruhnya berbahasa Mandarin. Ya, jadi masih mix lah gitu bahasanya. Dan terakhir, ini goyang-goyang lagi nih. Bentar ya. Maaf banget. Oke, terakhir yaitu melanjutkan cerita. Ini belum selesai dibahas sih sebenarnya ya. Tapi memang banyak yang belum melaksanakannya, sepertinya seperti itu. Keterbatasan kosakata kembali. Mungkin itu saja dari kami. Kelompok berbicara, karena memang belum hampir sebagian besar dari sini sudah dilaksanakan, tapi ada beberapa kendala-kendala, terutama masalah kosakata yang dimiliki oleh siswa sekolah menengah. Seperti itu aja. Terima kasih. Saya Tacia. Terima kasih Ibu Irma sebagai perwakilan dari kelompok berbicara. Selanjutnya kita akan sambut ini dari kelompok yang terbanyak ya. Terbanyak anggotanya. Tadi ada berapa? 100 ya dalam kelompok ini. Kelompok membaca. 100 nolnya gelinding 2. Iya. Ya baik, silakan di-share. Ada Widya? Minta tolong. Iya. Iya, ini sebelum nanti yang akan presentasi dari kelompok pembaca ini adalah Fitria Lause. Cuma seperti ini kondisinya, jadi tadi bentuknya hanya sharing begitu ya. Jadi yang diterapkan di SMK tempat Fitria Lause mengajar gitu kebetulan karena memang di sana lebih menekankan pada komunikasi begitu ya Fitria Lause ya. Jadi untuk membaca pun Hanse memang diperkenalkan tapi tidak difokuskan ke membaca Hanse. Jadi kalaupun membaca kebanyakan justru menggunakan Hanyu Pinyin. Nah, karena anggotanya ini tadi ya 100 gelinding 2 nolnya. Jadi maka isinya ini nanti sharing dari Fitria Lause saja di SMK-nya seperti apa. Ya, silakan Fitria Lause. Iya, Ayu Lause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuman hao. Harapannya tadi milih membaca itu kan apa ya? Harapannya itu sharing, pengen belajar dari Lausuman yang lainnya. Bukannya karena apa? Karena ini adalah keterampilan yang jarang, istilahnya jarang saya drill gitu loh. Saya pengen tahu Lausuman yang lain melakukannya seperti apa. Begitu masuk breakout room-nya loh, kok sendirian gitu ya. Mau pindah ditahan-tahan nih, jangan langsung teruskan aja. Akhirnya kepentokan deh, saya mewakili diri sendiri, bukan mewakili kelompok ini ya. Jadi kembali lagi karena keadaan tadi yang disampaikan oleh Ayu Lause, latar belakangnya kan ini siswa SMK yang saya ajar ya. Mungkin berbeda dengan siswa SMA, dan kurikulum di SMK kebetulan yang benar-benar dinaungi, dipayungi oleh kurikulum hingga tahun kemarin ya. Saya bilang mungkin sampai tahun ini terakhir, itu hanya bisa masuk di kelas 12. Kenapa kenapa saya bilang sampai tahun ini khusus untuk yang sekolah-sekolah nasibnya sama seperti saya, sekolah TK. Jadi sekolah yang mendapatkan predikat sekolah TK, pusat keunggulan, kurikulum ini tahun yang bisa kita gunakan itu tahun kurikulum 2013, tahun ajaran 2022-2023 terakhir, ini bisa kita terapkan di kelas 3.
Jadi kondisinya seperti itu, siswa belajar hanya di kelas 3. Sebenarnya semua jurusan bisa belajar kalau di SMK, tapi kebetulan yang saya ajar hanya karena kan batas maksimal saya kan 24 jam. Jadi saya di 3 jurusan, di tata boga, pariwisata, dan perhotelan. Jadi 3 jurusan itu. Dengan kondisi 1 minggu 1 kali pertemuan, 2 JP. Kalau normalnya 1 JP 45 menit, karena ini kondisi khusus pandemi, akhirnya hanya 30 menit. Jadi 1 jam itu untuk 2 JP. Otomatis waktu yang diberikan ini kan sangat terbatas. Oh, mungkin kalau di kota lain masih PJJ ya. Kalau kami ini sudah PTM. Ya. Kalau kondisinya SMK di Jawa Timur itu mungkin SMA masih PJJ, kita itu sudah maju terus pantang halangan. Pantang mundur. Ya, meskipun pandemi lagi ini, kita tetap masuk PTM dengan apa istilahnya, dengan rekayasa jamnya itu menjadi 2 sesi atau seperti apa gitu ya. Jadi kondisinya memang terbatas. Di satu sisi KD itu harus kita sampaikan, bisa kita pilih. Jadi yang penting-penting atau yang sekiranya bisa kita jadikan satu, itu yang kita utamakan. Dari yang teori yang ini memang lebih bicara pengalaman saya ya, tadi harapannya sih ingin tahu pengalaman Lausuman yang lain. Kalau membaca memang tidak, fokusnya bukan pada Hanzi, tapi di sini lebih ke pinyin, karena kalau Hanzi butuh waktu lagi, jadi tidak meminta siswa untuk menguasai Hanzi, tapi mereka hanya perlu tahu saja Hanzi itu seperti apa, kemudian sejarahnya seperti apa, kenapa kok misalkan evolusi hurufnya seperti apa, gitu aja, hanya sebagai pemahaman tentang Hanzi saja, tapi tidak dituntut untuk bisa membaca Hanzi. Jadi di sini pengertian membacanya adalah membaca pinyin itu. Untuk yang dari yang teori yang di share screen ini, jadi jenis latihan untuk meniru dan mengingat ya ini Mofang Ji Yi Xing Lian Xi, yang dilakukan, yang bisa dilakukan untuk konteksnya adalah membaca ini, membaca lantang kata dan frasa. Jadi ini ya lang tu ci, ini bisa dilakukan. Tihuan tidak, saya tidak melakukan itu. Mofang iya dan chungfu iya. Jadi dari kan kita belajar dari shengci dulu kan. Jadi shengci kemudian dari kalimat. Nah kalimat-kalimat ini terus diulang terus. Jadi mofang dulu, xuesheng mofang laoshi gitu kan. Kemudian terus diulang-ulang. Kemudian yang kedua, kalau yang Lijie Inyung Xing Lianxi ini terus terang saya Tiankong tidak melakukan. Kemudian apa ini? Ziyi Pai Xi ya. Ziyi Pai Xi Cheng Ju, menyusun kata menjadi kalimat tidak. Menghubungkan garis juga tidak. Yang saya lakukan hanya di sini xuanze sama Hantuan Cengwu, terus sama pilihan ganda, menyusun kalimat menjadi paragraf, sangat jarang sekali saya lakukan. Yang sering adalah menjawab singkat. Ini. Jadi bentuknya adalah membaca dialog atau kalimat pendek, kemudian bisa jadi melatih siswa menjawab pertanyaan secara singkat, kemudian pilihan ganda, atau menentukan benar dan salah. Itu yang dilakukan. Jadi mungkin gambarannya seperti ini. Kalimat pendek itu contohnya misalkan KD-nya tentang waktu ya, sekian, mulai tanggal, bulan, hari. Nah itu misalkan jadi membaca kalimat atau teks sederhana, misalkan, jadi saya beri contoh misalkan, 今天5月28号星期六
星期一是我妈妈的生日. Itu aja kalimatnya. Dan pertanyaannya menjawab pertanyaan singkat kan. 我妈妈的生日是几月几号? Tuh, contohnya seperti itu. Atau misalkan contohnya lagi kalau mereka belajar tentang jumlah ya. Contohnya misalkan kalimat sederhana ya, nggak sampai paragraf yang panjang. Jadi 我们班有33个学生，今天有25个学生来上课. Pertanyaannya, 有几个人不来上课? Jadi pemahaman apa ya istilahnya tentang jumlah, kemudian pemahaman tentang waktu, tadi berupa bacaan kalimat sederhana saja. Bisa pertanyaannya bisa menjadi pertanyaan singkat atau tadi bisa benar atau salah, tergantung pertanyaannya. Paling intinya adalah mereka memahami kalimat tadi. Bisa juga bentuknya berupa dialog. Bacaannya itu dialog, tapi kembali lagi semuanya bentuk pinyin. Nah, yang terakhir ada jenis latihan komunikatif. Kalau komunikatif ini pasti dari awal mereka bacanya kan baca dialog ya. Jadi berangkatnya dari shengsi, kemudian baca dialog. Setelah itu bisa juga bentuknya berupa teks. Jadi di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin butuh sharing dari lausuman yang lain. Kalau mengajarkan membaca ini seperti apa, karena terus terang kan ini yaitu butuh input juga gitu, mengingat apa ya fokus yang kita ingin tekankan itu sangat berbeda, karena kalau sifatnya kalau anak SMK itu kan karena lebih ke keterampilan berbicara sebenarnya. Jadi kalau misalkan membaca ini sebenarnya bisa apa enggak sih kita masukkan ke siswa, terutama yang dengan waktu yang sangat terbatas, kemudian tujuan pembelajarannya itu lebih mementingkan keterampilan berbicara. Nah ini butuh sharing juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sesie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitria Lausche. Jadi ini memang di membaca baru sharing satu orang guru ya dari satu sekolah. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain, mungkin yang pernah menggunakan bentuk latihan tertentu apa terkait dengan membaca, mungkin karena membaca ya di sini ya. Yang baru satu gitu ya yang memberikan sharing. Adakah Bapak Ibu mungkin? Kalau saya nih, Lausche boleh nggak? Pengalaman boleh, juga Pak. seperti Fitria Lausche mengajar di SMK dengan waktu yang terbatas. Ini juga sama. Saya juga bingung nih, nggak mungkin ya untuk meminta siswa menghafal Hanzi. Boro-boro Hanzi ya, pininnya aja kadang-kadang disuruh tulis tanda diakritik tonnya aja sesuka hati gitu ya. Ini minta Hanzi. Tapi minimal memang kita memperkenalkan. Saya waktu itu juga seperti itu, seperti evolusinya, memperkenalkan radikal seperti itu ya. Jadi minimal siswa mengerti kok simbolnya seperti ini datangnya dari mana. Ya, karena mereka tuh tahu ternyata ada elemen api, tanah, air seperti itu. Kita bisa menampilkan video tuh. Kebetulan suka Avatar kan. Ya, ada kekuatan air, api segala macam tuh. Jadi mereka senang. Oh, jadi sebenarnya ini langsung simbol ini asal dari ini. Dan memang saya nggak tahu ya kalau Fitria Lausche bagaimana. Jadi saya setiap menampilkan itu selain Hanzi pasti saya ada pin-innya Lausche. Jadi minimal walaupun saya nggak tahu ya siswa itu ngelihat apa enggak, tapi minimal di soal ketika saya ingin itu belajar itu saya ada Hanzi pasti ada pin-in bawahnya. Dan mereka memang minimal paham gitu ya. Karena kalau saya nggak tahu kalau sekarang ya apakah masih dilaksanakan ada lomba keterampilan. Masih nggak sih Fitri Lausche? Itu tingkat SMK ya, waktu itu kebetulan yang saya SMK 41 itu tertinggi itu sampai tingkat nasional, yang melatih itu Ayu Lausche Fitria, apakah hadir hari ini? Yaitu memang ternyata memang dari sekian banyak
siswa itu memang kalau yang niat dan tertarik itu bisa loh ya walaupun nggak semua ya. Dan akhirnya memang siswa yang ikut lomba tersebut itu satu masuk UNJ, satu lagi di UI. Yang waktu itu sempat sampai tingkat nasional. Jadi memang itu kendala ya yang kita hadapi ketika memasukkan pembelajaran bahasa asing terutama bahasa Mandarin ke kurikulum SMK yang terbatas sekali durasinya ya. Seperti itu. Tapi kalau saya seperti itu Fitri Alausa. Jadi saya memang walaupun tidak menuntut siswa untuk hafal Hanse, tapi saya tampilkan keduanya pada saat bersamaan. Itu pengalaman saya langsung. Fitri Alausa. Terima kasih Hasan Lause. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain? Saya boleh Lause? Oh, silakan Ibu Mauna. Fitri Lause, mungkin kalau untuk membaca teman-teman bisa mungkin ya ini perkiraan saya belum pernah mencoba tapi pernah membaca apakah teman-teman atau siswa itu bisa dilatih dengan mulai membaca status WhatsApp misalnya Lausenya kasih coba bikin status WhatsApp pakai bahasa Mandarin entah pakai Pinyin entah pakai Hanse mungkin nanti dari status itu paham nggak maksudnya gitu nanti kamu paham nggak statusnya si ini itu apa gitu loh misalnya satu kalimat gitu kalau kayak gitu mungkin bisa atau mungkin dengan gurunya kasih tugas atau Fitri Lause bikin status di Facebook misalnya pakai bahasa Mandarin pakai Pinyin atau yang mudah-mudah aja gitu loh mungkin siswanya bisa dilatih untuk paham gimana ini kan kalau membaca itu pemahamannya ya gitu masuknya ke yin yung lian si berarti ya siapa li jie yin yung berarti apakah bisa diberikan contoh-contoh latihan seperti itu misalnya jadi kan kalau anak-anak itu kan kalau suruh baca buku agak gimana gitu ya horor gitu ya baca buku atau kasih tugas kayaknya horor tapi kalau misalnya dikasih jenis latihannya kan coba kalian tugasnya adalah memahami atau kalian bisa nggak menceritakan kembali gitu ya menceritakan kembali berarti dia harus paham dulu apa yang dibaca statusnya Lause itu tentang apa gitu misalnya kayak gitu bisa nggak gitu apakah itu bisa termasuk ke dalam jenis-jenis latihan tapi ini kayaknya jamnya harus yang banyak ya kalau cuma sedikit makanya tadi Hasan Lause bilang Fitri Lause bilang ya gimana entar we lah gitu. Terima kasih Mula Lause. Mungkin bisa dimulai dengan statusnya yang sederhana kali ya. Misalnya, 我很高兴 gitu ya. Atau 我很累. Gitu. Jadi dimulai dari yang singkat, kemudian yang kosakatanya juga yang masih sederhana ya. Misalnya 我很累 Nina atau enggak 我很高兴 Nina nanti dia kasih replay jawabannya berarti kan dia paham apa yang dia baca. Baik menggunakan juga ya, jadi menggabungkan juga ini dengan yang apa ya teknologi gitu ya dari WhatsApp. Baik, terima kasih Mula Lause. Ada lagi kah Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada ya. Bagaimana Fitri Lause? Apakah mau ditanggapi? Iya, Sisi Mula Lause. Tadi masukannya bisa dicoba untuk status ya, karena kan memang sifatnya sederhana kalau untuk itu penguasaan Hanse yang sederhana. Itu mungkin. Mungkin bisa diterapkan ya, nanti ya, bisa dipertimbangkan. Sangat bisa itu. Status WhatsApp. Tampaknya sih kalau sekarang banyak yang menggunakan WhatsApp ya, atau mungkin di IG begitu ya, Instagram atau di Facebook-nya masing-masing. Baik, terima kasih. Berarti kita sudah sampai ke sesi terakhir ini berarti ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, mengikuti dari awal, dari presentasi narasumber, kemudian tanya jawab, terakhir ada di presentasi kelompok dan pemaparan hasil diskusi. Baik, sebelum menutup sesi ini mungkin sedikit kalimat ya penutup dari saya.
seperti yang mengutip dari narasumber paparkan hari ini, proses tidak akan mengkhianati hasil. Hanya dengan praktik dan latihan, dengan jumlahnya bisa disesuaikan, entah banyak ataupun disesuaikan dengan kemampuan siswa, maka keterampilan berbahasa dapat diperoleh, bahkan dapat dikuasai. Dengan mempraktikkan materi yang sudah dipelajari melalui beragam aktivitas latihan, kalau tadi sudah diberikan 3 bentuk latihan, ada yang dari meniru, kemudian pemahaman dan komunikatif, maka peserta didik akan mampu mengasah keterampilan berbahasanya. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua, Bapak Ibu peserta pelatihan yang telah menyimak dan mengikuti pelaksanaan workshop hari ini. Sampai jumpa di seri pelatihan berikutnya ya, yang sesi kedua ada terkait Spotify, betul ya, Ibu Ayu dan benar. Ya, pemanfaatan Spotify dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Nah, pemanfaatan Spotify dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Jadi ini akan kita nantikan ya. Bulan Juni ya, bulan Juni tanggal 25. Oh, Juni, 1 bulan ya kira-kira ya. 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Mudah-mudahan semuanya hadir lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Saya kembalikan ke MC Ibu Fitria. Ya, Lause. Sekarang labelnya berubah menjadi MC. Oke, Lauseman mengingatkan kembali untuk mengisi link presensi dan evaluasi yang sudah di-share oleh panitia di chat Zoom dan di WA grup yang sudah di-share oleh panitia ya, Lauseman semuanya. Selanjutnya akan ada pemberian sertifikat dari panitia UNJ dan dari IGUMI. Yang pertama adalah penyerahan sertifikat secara daring oleh Ketua IGUMI, mohon maaf, oleh Ketua Tim Pembina IGUMI kepada narasumber yang pertama, yaitu Ibu Budi Yekti Lause, dan penyerahan sertifikat dari Ketua IGUMI Ananta Lause kepada Hasan Lause. Oke, mungkin bisa dibantu dipin. Ya. Oke. Baik, kepada Ibu Hudiakti Prasetyaningtyas, SSMP MED, dengan ini kami memberikan sertifikat sebagai narasumber pada kegiatan pengabdian pada masyarakat Lokakarya untuk guru sekolah menengah atas dengan judul Desain Latihan Keterampilan Bahasa Mandarin Seri 1 yang diselenggarakan dalam rangka Disnatalis UNJ ke-58 pada Sabtu 28 Mei 2022. Terima kasih Ibu Hudiekti sudah menjadi narasumber pada kegiatan ini. Semoga ilmu yang bermanfaat bisa terus diaplikasikan oleh teman-teman guru di kehidupan nyata. Terima kasih, Lause. Ya, thank you, Bu Mula. Terima kasih. Berikutnya, Ananta Lause kepada memberikan sertifikat kepada Hasan Lause. Ya, baik. Terima kasih Bu Fitria. Kepada Hasan Lause atau Hasan Esos MPD, kami dari UGUMI memberikan sertifikat penghargaan sebagai narasumber pada kegiatan pada hari ini yang berjudul sebagai Lokakarya untuk guru sekolah menengah atas desain latihan keterampilan bahasa Mandarin seri 1. Nah, karena kemungkinan nanti ke depan akan ada seri-seri selanjutnya sebagai kerjasama antara IGUMI dengan UNJ. Ya, terima kasih banyak untuk partisipasinya dan juga untuk materi yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh guru-guru yang ada di Indonesia, khususnya untuk guru bahasa Mandarin dan juga untuk anggota-anggota IGUMI seluruhnya. Baik, terima kasih Hasan Lause, terima kasih. Terima kasih, 谢谢Ananta老师，谢谢老师们。谢谢 Ananta Lause, Hasan Lause.
Selanjutnya penyerahan sertifikat secara daring juga oleh Ketua Pelaksana kepada moderator dan saya sendiri selaku MC. Iya, baik. Mungkin yang satu lagi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pewara kita, Master of Ceremony, Fitria Loshe. Terima kasih banyak Loshe sudah hadir berpartisipasi, kontribusinya besar ya. Selain tadi sebagai pewara, hari ini juga tadi sebagai ketua kelompok satu-satunya. Ya, terima kasih Fitria Loshe sebagai MC pada kegiatan P2M kita, Loka Karya untuk Guru SMA, Desain Latihan Keterampilan Bahasa Mandarin seri 1. Baik, terima kasih Fitria Loshe. Sama-sama, Sisi Loshe. Ya, yang berikutnya untuk moderator kita, Ibu Aprilia Ruby Wikarti. Terima kasih banyak Ibu Aprilia sebagai moderator kita pada hari ini sudah memandu acara kegiatan pengabdian pada masyarakat Kota Karya untuk Guru SMA. Semoga tidak kapok ya Bu Wika ya nanti kalau dimintai tolong kembali. Baik, terima kasih Bu Wika. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Sekali lagi mengingatkan para peserta, Laushemen semuanya untuk mengisi link presensi dan evaluasi yang bisa dilihat di chat Zoom atau Laushemen bisa membuka WA Group. Oke, dimohon kesediaannya untuk mengisi link evaluasi sekaligus presensi ya Laushemen. Oke, baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yang hebat, Yekti Loshe dan Hasan Loshe, yang telah banyak memberikan masukan kepada kita lewat paparannya dan lewat diskusi maupun lewat sesi praktik yang tadi kita sudah ikuti. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada hari ini, pada kegiatan Loka Karya hari ini, banyak mendapatkan manfaat, kita mendapatkan banyak manfaat, dan dapat kita aplikasikan dalam pembelajaran bahasa Mandarin di kelas. Demikian kegiatan ini untuk kekurangan, kesalahan kata, ataupun Fitria, itu ada yang minta foto lagi. Yang request. Ada yang minta foto lagi. Oh, Ananta Loshe tadi nggak ikut ya. Oke, iya kita foto bersama lagi sebelum kita tutup ya. Yang tadi pagi masih cerah, lipstik masih merah. Sekarang siang sudah luntur semua. Udah jadi glowing. Iya, glowing keringat ini. Iya, mungkin bisa dibantu. Boleh, Laushemen boleh tolong dinyalakan kameranya. Tapi agak lama ya soalnya saya harus copy paste dulu. Oke. Wah, Bu Ayu lagi mamam tuh. Bu Ayu. Oke, sudah semua. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah. Terima kasih, Laushemen. Sisi Laushemen lagi. Terima kasih banyak, Sisi Laushemen. Sampai jumpa bulan depan. Terima kasih, Caijian. Terima kasih Bapak Ibu. Wah. 谢谢老师，再见。再见。谢谢老师们，再见。再见。 Ya, Mohon izin undur diri. Ya, silakan. Baik, saya akan menutup ya.